Baik rekan-rekan pembelajar akuntansi, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang transaksi antara induk dan anak terkait persediaan. Di video kali ini kita akan membahas skenario ketiga ya, yaitu ketika persediaan yang dibeli oleh anak dari induk perusahaan itu belum terjual semuanya kepada pihak non afiliasi. Masih menggunakan ilustrasi dari PTP dan PTS ya, kita ketahui PTP itu membeli persediaan dari pihak luar atau non afiliasi seharga 6 juta rupiah. Kemudian PTP menjual persediaan tadi seharga 10 juta rupiah kepada PTS selaku anak perusahaan. Nah, PTP di sini ya akan membukukan penjualan senilai 10 juta rupiah dan beban pokok penjualan senilai 6 juta rupiah atas penjualan persediaan tadi ya dari PTP kepada PTS. Maka di sini PTP akan membukukan profit atau keuntungan senilai 4 juta rupiah, yaitu jualnya 10 juta ya kulaannya 6 juta rupiah, maka profitnya adalah 4 juta rupiah. Selanjutnya PTS itu menjual ya persediaan yang dia beli dari PTP tadi ya kepada pihak non afiliasi. Nah, tapi di sini ya PTS baru menjual 75% dari persediaan yang dibeli dari PTP sebelumnya ya. Jadi yang terjual masih 75%, 25%-nya masih berada di PTS. Nah, PTS itu menjual 75% ya persediaan yang dia beli dari PTP tadi seharga 12 juta kepada pihak non afiliasi. Nah, sehingga BPP-nya di sini adalah 7 juta 500 ya. Penjualannya adalah 12 juta, BPP-nya 7 juta 500. BPP ini didapat dari mana ya? Kita tahu PTS tadi membeli dari PTP totalnya adalah 10 juta. Sementara yang terjual baru 75%, maka BPP yang diakui oleh PTS itu juga 75% dari 10 juta rupiah karena yang terjual baru 75%. Maka dari penjualan PTS kepada pihak non afiliasi ini menghasilkan profit senilai 4 juta 500 rupiah. Nah, dari pembelian seharga berapa tadi? Penjualan 12 juta sementara BPP-nya adalah 7 juta 500. Selisihnya adalah 4 juta 500, itu adalah profit PTS atas penjualan persediaan ya kepada pihak non afiliasi. Baik teman-teman sekalian, ya kita ketahui ya bahwa ya di dalam laporan keuangan konsolidasian kita menganggap seluruh perusahaan ya yang ada di dalam suatu grup usaha itu adalah merupakan entitas tunggal ya. Maka di sini ya kita ya akan mengeliminasi seluruh transaksi-transaksi terkait dengan ya transaksi yang terjadi antara induk dan anak maupun anak ke induk ya atau transaksi-transaksi yang terjadi dalam kelompok usaha. Nah, teman-teman ya kita akan membuat jurnal eliminasi yang pertama kali itu terlebih dahulu itu adalah kita akan mengeliminasi keuntungan yang belum terrealisasi ya senilai ya 25% dari 4 juta rupiah ya. Nah, 25% ini didapat dari mana ya, teman-teman? Nah, kita kembali lagi ke sini ya bahwa eh, persediaan tadi ya yang dibeli oleh PTS dari PTP ya baru terjual keluar ya itu 75%. Ya berarti 25%-nya itu masih berada di grup usaha antara PTP dan PTS alias masih berada di tangan PTS senilai 25%. Nah, 25% tadi berarti ya keuntungan yang diakui oleh PTP ya atas penjualannya pada PTS ya itu harus ditangguhkan terlebih dahulu ya. Ya, jadi sebagian keuntungan ya yang dibukukan oleh PTP ya atas penjualannya pada PTS itu sebagiannya harus kita tangguhkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena barangnya tadi ya, barang yang persediaan yang dibeli PTS dari PTP tadi ya itu belum semuanya terjual kepada pihak non afiliasi ya. Jadi sebagiannya masih berada di dalam kelompok usaha
PTP dan PTS ini ya. Maka 25% yang belum terjual tadi ya kita kalikan dengan keuntungan ya yang dibukukan oleh PTP atas penjualan pada PTS ya, yaitu 4 juta rupiah. Maka di sini ya PTP ya dan PTS maaf, dalam laporan keuangan konsolidasi kita akan menangguhkan ya keuntungan yang belum terrealisasi ya senilai 1 juta rupiah ya. Jadi 25% kali 4 juta 1 juta rupiah. Nah, sehingga kita akan membuat jurnal eliminasi dengan mendebet bagian laba atas entitas anak senilai ya keuntungan yang belum terrealisasi yaitu 1 juta rupiah. Dan kita mengkredit investasi pada PT anak senilai 1 juta rupiah ya. Saya ulangi lagi, 1 juta rupiah ini adalah nilai keuntungan ya yang belum terrealisasi. Kenapa belum terrealisasi? Karena ya 25% barangnya tadi ya, persediaannya tadi masih berada di kelompok usaha tersebut, belum keluar ya dari kelompok usaha tersebut. Yang keluar baru 75%. Maka yang sudah terrealisasi itu adalah 3 juta rupiah ya di sini. Nah, berikutnya kita akan mengeliminasi ya transaksi yang terjadi antara satu kelompok usaha, yaitu antara PTP dan PTS ya. PTP dan PTS itu melakukan jual beli ya senilai 10 juta rupiah. Maka PTP, penjualan yang dilakukan oleh PTP pada PTS ini adalah penjualan yang masih di dalam perusahaan seafiliasi, maka harus kita eliminasi. Sehingga penjualannya di sini kita debet ya, kita eliminasi senilai 10 juta ya. Selanjutnya persediaan ya. Untuk keuntungan yang belum terrealisasi ya kita kurangkan dari nilai persediaan senilai 1 juta rupiah, sehingga persediaannya kita kredit senilai 1 juta rupiah, yaitu senilai keuntungan ya yang belum terrealisasi. Ya, selanjutnya kita eliminasi juga beban pokok penjualan senilai 9 juta rupiah. 9 juta rupiah ini dapat dari mana angka ini? Nah, teman-teman, ini agak rumit, tolong teman-teman perhatikan ya. Jadi seharusnya beban pokok penjualan ya yang dilaporkan di dalam laporan keuangan konsolidasian itu seharusnya nilainya adalah 4.500.000 ya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, beban pokok penjualan yang seharusnya dilaporkan di dalam laporan keuangan konsolidasian itu nilainya adalah hanya 4.500.000. Kenapa 4.500.000 ya? Karena kita lihat di sini teman-teman. Dari pihak luar, grup usaha PTP dan PTS ini memperoleh persediaan tadi seharga 6 juta. Sementara yang keluar itu baru berapa persen? 75%. Maka seharusnya BPP-nya itu adalah 75% dari 6 juta ya, yaitu 4.500.000. Nah, sehingga ya teman-teman kita lihat di sini ya, kalau kita jumlahkan BPP yang terjadi atau yang dilaporkan di dalam laporan keuangan PTP dan PTS ya, kalau kita jumlahkan ya, PTP BPP-nya 6 juta, PTS BPP-nya 7.500.000. Kalau kita gabungkan ya, akun-akun BPP antara PTP dan PTS kalau kita gabung totalnya adalah 13.500.000 ya. 13.500.000 ya. Nah, sehingga teman-teman yang seharusnya kan yang dilaporkan hanya 4.500.000 yaitu 75% dari ya perolehan dari pihak non afiliasi. Maka ya untuk mengurangkan 13.500.000 ini ya menjadi 4.500.000 maka kita harus mengeliminasi senilai 9 juta ya. Kita eliminasi senilai 9 juta sehingga tinggal 4.500.000. Oke. Baik rekan-rekan sekalian ya, agar lebih jelasnya kita simak penjelasan berikut ini ya, masih dengan kasus antara PTP dan PTS tadi ya, kita akan membuat jurnal eliminasi untuk mengeliminasi penjualan yang terjadi antara PTP dan PTS ya, di mana jurnal eliminasi kita mengeliminasi penjualan di sisi debit senilai 10 juta,
kita mengeliminasi persediaan 1 juta, yaitu nilai persediaan yang kita eliminasi ini berdasarkan ya keuntungan yang belum terrealisasi ya, sehingga kita mengurangi nilai persediaan sebesar 1 juta ya berdasarkan nilai keuntungan yang belum terrealisasi. Nah, beban pokok penjualannya kita eliminasi sebesar 9 juta. Nah, agar lebih jelasnya kita lihat di tabel bagaimana kondisi laporan keuangan baik BTP dan BTS dan juga konsolidasian ya. Kita mulai dari penjualan ya. Di dalam laporan keuangan BTP ya, penjualan yang dilaporkan oleh BTP itu adalah senilai 10 juta, yaitu sesuai dengan penjualan yang dilakukan BTP pada BTS. Sementara BPP di laporan keuangan BTP itu 6 juta ya. Sementara persediaannya adalah 0. Kenapa 0? Karena barangnya sudah dipindahkan ya atau berpindah tangan dari BTP ke BTS. Selanjutnya untuk laporan keuangan PTS ya, maka PTS akan melaporkan penjualan senilai 12 juta ya, yaitu hasil penjualan yang dilakukan oleh PTS kepada pihak non afiliasi, di mana PTS itu berhasil atau telah menjual 75% ya dari barang yang diperoleh dari PTP sebelumnya. Nah, maka BPP yang dibukukan oleh PTS pada saat menjual barang senilai 12 juta tadi itu adalah 7.500.000. Kita ketahui bahwa PTS itu membeli barang dari PTP totalnya adalah 10 juta, sudah terjual 75%, maka BPP-nya adalah 7.500.000. Nah, untuk persediaan PTS itu nilainya adalah 2.500.000 ya. Nilai persediaannya ya di akhir tahun ya milik PTS itu adalah sisanya 2.500.000. Kenapa 2.500.000? Karena yang 7.500.000 itu sudah terjual kepada pihak non afiliasi. Nah, selanjutnya ya, sebelum dilakukan konsolidasian ya, kita akan menjumlahkan seluruh akun-akun yang sama ya dari entitas induk dan anak. Nah, akun dari PTP dan PTS akan kita tambahkan. Kita tambahkan dulu nilai penjualannya yaitu 10 juta ditambah 12 juta. Maka penjualan ya ketika digabungkan untuk dua perusahaan ini itu adalah 22 juta. BPP untuk PTP dan PTS itu adalah totalnya 13.500.000 dan persediaannya dari PTP ditambah PTS sisanya adalah 2.500.000 ya. Nah, itu adalah gabungan dari akun-akun yang dimiliki oleh PTP dan PTS. Selanjutnya kita akan ya memindahkan ya jurnal eliminasi yang sudah kita buat terkait penjualan dan beban pokok penjualan ya. Nah, di sini kita akan mengeliminasi ya apa yang perlu kita eliminasi ya penjualannya kita eliminasi 10 juta, BPP-nya kita eliminasi 9 juta, persediaannya kita eliminasi sebesar 1 juta rupiah ya. Nah, dari sini maka kita akan mendapatkan saldo di dalam laporan keuangan konsolidasian setelah dilakukan eliminasi atas penjualan BPP dan persediaan ya. Untuk laporan konsolidasian ya, maka penjualan di dalam laporan keuangan konsolidasian itu akan dilaporkan senilai 12 juta rupiah ya, yaitu 22 juta dikurangi dengan 10 juta yaitu 12 juta. Nah, BPP-nya atau beban pokok produksinya itu adalah 4.500.000 dan persediaan di dalam laporan keuangan konsolidasian akan dilaporkan senilai 1.500.000. Nah, rekan-rekan sekalian ya, mungkin ada yang masih kebingungan ya, atau masih belum jelas kenapa tadi ya BPP itu kita eliminasi sebesar 9 juta ya. Karena ya di akhir tahun untuk laporan keuangan konsolidasian ya, untuk BPP konsolidasian itu nilainya adalah 4.500.000. Kenapa 4.500.000 ya? Karena ya grup usaha ya, kelompok usaha itu memperoleh barang dari pihak non afiliasi totalnya adalah 6 juta rupiah. Sementara yang terjual itu 75% ya, 75% berarti 25%-nya masih ada di dalam grup usaha. Maka ya 75% tadi ya akan kita kalikan dengan ya 6 juta yaitu harga perolehan dari PTP ya dari pihak
non afiliasi. Kita lihat di sini ya 4.500.000 itu kita peroleh dari ya 75% dikali 6 juta ya, yaitu harga perolehan ya dari grup usaha ya P dan anak perusahaannya ya dari pihak non afiliasi ya. Total yang sudah terjual itu adalah 75%, maka BPP yang diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian itu adalah 75% dikali ya 6 juta. Maka BPP-nya di dalam laporan keuangan konsolidasian akan kita laporkan senilai 4.500.000 ya. Nah, baik itu saja rekan-rekan penjelasan dari saya terkait dengan skenario 3 yang akan kita lanjutkan di video berikutnya yaitu terkait dengan uh, transaksi antara induk dan anak ya untuk jasa. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, keep learning and stay curious.